Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah mudahkan kita untuk sholat zuhur berjamaah di tengah kesibukan kita. Kita ingatkan, kita sempatkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebab ketika kita sibuk dan kita mengingat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita dalam keadaan bagaimanapun. Fadkuruni adkurkum washkururi fala takfurun. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, syukurlah kepadaku, janganlah kau kufur. Di antara termasuk salah satu keutamaan ibadah adalah beribadah kepada Allah di tengah kesibukan dunia. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu doa yang jika dibaca doa tersebut akan menggugurkan 1 juta dosa dan akan menaikkan 1 juta pahala. Doa apa, Pak? Ada yang tahu? Doanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika masuk pasar. 1 juta dosa dan 1 juta pahala dilipat gandakan. Dijelaskan oleh para ulama kenapa zikir itu jika dibaca ingin masuk ke dalam pasar berlipat pahalanya. Kata para ulama karena pasar tempat orang sibuk, tempat orang banyak lupa sama Allah. Ketika kita mengingat Allah di tengah-tengah orang yang banyak lupa kepada Allah, maka pahalanya berbeda. Pahalanya dilipat gandakan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mudah-mudahan hari ini kita sempatkan untuk sholat berjamaah. Kita duduk dalam majelis ilmu di tengah kesibukan kita. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis ada disebutkan, al-ibadatu fil waqtil haraj kal hijrati ilayya. Kata Rasulullah SAW, ibadah di waktu haraj. Ada yang menafsirkan ibadah di sini di waktu haraj adalah ibadah di waktu banyak ujian, fitnah, ujian duniaan, ujian kesibukan, termasuk ujian pembunuhan. Kata Rasulullah SAW, ibadah di waktu tersebut kal hijrati ilayya, pahalanya seperti orang hijrah kepadaku. Banyak sekali dalil-dalil hadis dan Quran yang kita diperintahkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di kapan saja dan bagaimana saja. Mengingat Allah di kesibukan kita itu akan menyebabkan Allah mengingat kita dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab dari Al-Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hakikat tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal itu? Sekarang kita membahas tentang, jadi kemarin tawakal itu, orang yang tawakal itu akan tentram, akan tenang. Orang yang tawakal itu tidak akan risau. Karena tawakal itu hakikatnya menyerahkan urusan kepada Allah dan percaya Allah tidak akan melantarkan urusan kita. Itu tawakal. Sekarang kita membahas anwa'u tawakkuli 'ala Allah. Jenis-jenis bertawakal kepada Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, at-tawakkulu wa tawakkuli atau wa tawakkulu 'ala Allahi naw'an. Bertawakul kepada Allah itu ada 2 jenis. Tawakkulun alaihi fi jalbin hawaijil abdi wa hududihi dunyawiyah au daf'i makruhatihi masaibihi dunyawiyah.
Wasani tawakkul alaihi fil husuli ma yuhibbu wa huwa wa yardahu minal imani wal yakini wal jihad wa da'wati ilaih. Baina naw'aini minal fadl ma la yuhsi ila Allah. Fama tatawakkal alaihi abdu fi naw' tsani haqqu tawakkulihi kafahu naw' awwal tamam al kifayah. Masya Allah. Fama tatawakkul alaihi fi naw' awwal duna tsani kafahu aidan walakin la yakunu lahu akibatu mutawakkil fima yuhibbu wa yarda. Ada dua tingkat tawakal. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah dalam menggapai hajat kebutuhan duniawiyah atau menolak segala perkara yang dibenci dari musibah duniawiyah. Ini tawakal yang pertama. Kita berikhtiar supaya dapat dunia, kita berikhtiar supaya dapatkan kebaikan, kita berusaha supaya terhindar dari kerugian, kebangkrutan. Kita melakukan ikhtiar yang terbaik dengan metode yang dibenarkan oleh Allah, dengan cara yang disahkan oleh syariat. Hasilnya kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngambil keputusan. Apa keputusannya? Itu tawakal. Itu termasuk ibadah. Menyerahkan urusan kepada Allah itu ibadah. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul beriman. Bahkan dalam hadis, sebab seseorang masuk surga itu dikarenakan tawakal yang besar kepada Allah, disertai dengan usaha dan ikhtiar yang baik. Yadkhul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum yang hati mereka bagaikan hati burung. Maksudnya tawakal. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Tawakal yang pertama ini tawakal urusan duniawiyah. Kita boleh memprediksikan, kita boleh mencari jalan, kita boleh melakukan yang maksimal untuk mendapatkan dunia, boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan ihris ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Kata Rasulullah SAW, semangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu. Harus kita punya optimis, punya semangat, punya kekuatan, keyakinan. Ihris ma yanfa'uk. Apa saja yang bermanfaat untuk kita, bersemangat gitu. Baik itu dunia ataupun akhirat. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah, jangan merasa lemah. Belum apa-apa udah bilang saya nggak bisa. Belum apa-apa udah bilang kayaknya kalah. Belum apa-apa, belum dicoba udah bilang kayaknya nggak berhasil. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Minta tolong sama Allah, jangan merasa lemah. Kata Rasulullah SAW, atau dikatakan di sini, orang yang bertawakal untuk mendapatkan hajah-hajah dunia dan kebutuhan duniawi, atau dia bertawakal untuk menolak segala perkara yang dibenci, musibah dari perkara duniawiyah. Ini tawakal. Mukmin boleh bertawakal dengan dunianya. Yang kedua jenis tawakal adalah tawakal untuk mendapatkan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini bentuk yang kedua. Yaitu mencari, berusaha, mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang kedua. Jadi kita nggak tahu apakah pasti sholat kita menyelamatkan kita dari neraka, memasukkan kita ke surga, pasti atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi kita harus sholat. Dengan sholat yang baik, semaksimal yang bisa kita lakukan, diterima atau ditolaknya serahkan kepada Allah. Tawakal sama Allah. Jangan orang mau bertawakal, kamu mau masuk surga atau masuk neraka, saya tawakal sama Allah, terserah Allah gimana. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya saya nggak melakukan apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, saya melakukan apa yang saya suka. Itu bukan tawakal namanya.
Tawakal itu berharap dengan diiringi dengan amalan yang terbaik, itu tawakal. Dunia kita tawakal. Saya bertawakal, saya tanam uang saya untuk usaha ini 500 juta. Apakah setelah kau tanam uangmu di usaha tersebut 500 juta supaya dapat hasil menjadi berlipat ganda, apakah kau tidur? Atau kau bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuanmu sehingga betul-betul yang kau investasikan tadi berhasil? Tentu orang berakal akan mengatakan dia bekerja semaksimal mungkin. Sebenarnya prinsip dunia itu yang dia bekerja maksimal dan menyerahkan hasil kepada Allah, itu sebenarnya juga prinsip dalam mendapatkan surga. Kita ketika ingin surga Allah Subhanahu wa taala lalu melakukan dosa, melakukan maksiat, meremehkan perintah Allah, mengecilkan perbuatan pembangkangan kepada Allah, lalu berkata tawakal saya mau masuk surga. Itu bukan tawakal. Tawakal itu diiringi dengan perbuatan maksimal. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah namanya tawakal. Akhirat pun begitu. Kalau kita sholat yang benar, puasa yang benar, tinggalkan yang haram, tawakal sama Allah. Serahkan kepada Allah, ya Allah, kuserahkan semuanya kepadamu, apa yang kau ridhoi dan apa yang kau cintai. Itu tawakal yang kedua. Tawakalnya dalam rangka mencari cinta dan ridho Allah. Jadi ketika dia mencari dunia itu bukan hanya sekedar dunia yang dia dapat, tapi yang dia inginkan dunia yang dia dapat dicintai, diridhoi, diberkahi oleh Allah. Kalau cuma mendapatkan dunia dan memperbanyak dunia tanpa dapat ridho dan cinta kepada Allah, maka terkadang harapan tadi itu tidak sempurna. Berkata Imam Qayyim, wa tawakkul alaihi fil husuli ma yuhibbu wa huwa wa yarda. Bertawakal kepada Allah untuk menggapai apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi dari berupa iman, keyakinan, jihad, dakwah, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah, itu semua cara-cara kita untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah. Dan kita kalau beramal itu harus memperbanyak amal yang mendekatkan kita kepada cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baina nau'aini minal fadl, di antara dua jenis tawakal ini ada keutamaan. Di antara dua jenis tawakal ini ada jarak keutamaan yang tidak bisa dihitung kecuali Allah yang mengetahuinya. Jadi sangat beda tawakal dunia dengan tawakal akhirat. Fama tatawakkul alaihi al-'abdu fi an-naw'uts tsani. Kapan seorang hamba tadi bertawakal kepada Allah dalam jenis yang kedua? Hakku tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, kafahu nau'ul awal tamama kifayah. Allah akan cukupkan bagi dia tawakal yang pertama dengan kecukupan yang sempurna. Gimana sih maksudnya Ustaz? Begini, tawakal dunia dan tawakal agama. Kalau ini tawakal dunia, tawakal pertama, tawakal agama, tawakal kedua. Di antara dua jenis tawakal ini ada jarak dan ada keutamaan yang hanya Allah tahu, hanya Allah yang tahu seberapa besarnya. Tapi kalau kau bertawakal kepada Allah dengan jenis yang kedua, maka Allah akan berikan kepadamu jenis yang kedua ini dan jenis yang pertama tetap akan sempurna. Itu maksudnya. Contoh dari saya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita kerja. Tawakal tidak, Pak? Kita bekerja usaha maksimal tidak? Maksimal. Untuk apa kita bekerja? Saya pengen dapat uang, Ustaz. Oke.
Lalu apa yang kau kerjakan? Ya saya kerjakan apa yang sesuai kemampuan saya, sesuai dengan skill saya, lalu nanti saya serahkan kepada Allah. Dapatlah duniamu. Tapi ada orang kedua, saya mau kerja. Kenapa? Saya mau kerja ngumpulin duit yang banyak. Untuk apa? Saya mau datang ke Baitullah. Jadi kenapa dia kerja, Pak? Mau ke Baitullah. Dia kumpulkan uangnya, dia berikan strateginya, dia curahkan tenaganya, pikirannya untuk mencari ridho Allah. Jadi dia bukan persepsi dan keinginan dia hanya untuk kenyang, bukan persepsi dia hanya untuk punya barang, bukan. Saya mau ke rumah Allah. Itu jadi cita-cita dia. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau yang kedua ini cita-citamu, Allah penuhkan cita-citamu, tapi duniamu tidak akan terlantar. Kalau tujuannya, tawakalnya mencari ridho Allah. Lah kita itu seperti itu, Pak. Buat apa sih kita? Hanya untuk buat makan, hanya untuk buat hobi, hanya untuk buat pakaian, hanya untuk buat kendaraan. Ya dikasih sama Allah. Allah nggak pelit, maha baik Allah. Tapi hanya dikasih itu saja sudah. Coba sekalian niatnya, ya Allah, aku pengen menjadi orang yang memberikan zakat. Aku pengen jadi orang yang membangunkan masjid di kampungku. Aku pengen orang yang pergi haji. Aku pengen jadi orang yang bisa bawa orang tuaku haji. Allah berikan dia dengan apa yang Allah ridhoi tanpa Allah telantarkan keinginan dunianya. Tawakal dunianya pasti dapat, tawakal akhiratnya dia gapai. Maka tawakal seorang mukmin yang menjadi harapan dan keinginan yang dia gantungkan kepada Allah, carilah sesuatu yang Allah ridhoi. Sama nih, sama-sama kerja, Pak. Sama-sama berangkat sama, usaha sama, berpikir sama. Tapi yang satu tawakalnya mencari cinta dan ridho Allah. Dia akan dapati kebutuhan dunia dia tanpa terkurangi, tapi dia dapat juga cinta dan ridho Allah. Tapi kalau yang jenis pertama saja, kata Ibnu Qayyim, fama tatawakkal alaihi fi naul awal. Kalau dia berusaha tawakal cuman pada jenis yang pertama, yaitu tawakal dunia, nggak terlarang. Apa kata Ibnu Qayyim? Selama dia memang mencari tawakal kepada Allah nggak terlarang. Walakin la yakunu lahu akibatu mutawakkil fima yuhibbu wa yarda. Tapi dia tidak dapat kecuali hanya dunia. Belum tentu dia dapatkan ridho dan cinta dari Allah. Kalau begitu, harusnya mukmin bertawakal bagaimana? Tawakallah, cari ridho Allah dan cinta Allah, Allah tidak akan telantarkan duniamu. Tapi kalau tawakalnya cuma cari dunia, Allah kasih. Tapi belum tentu dapat cinta dan ridho Allah. Kenapa kita punya cita-cita rendah? Kenapa kita nggak punya cita-cita tinggi sekalian? Kenapa, apa itu cita-cita rendah? Cita-cita yang pertama, tawakal dunia itu rendah. Bukan terlarang, boleh. Tapi kenapa kau tidak sekalian bercita-cita menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang bisa bantu orang lain. Orang yang bisa memudahkan orang lain. Orang yang bisa menolong Islam dengan agama, dengan harta. Ya subhanallah. Tapi kekuatan tawakal itu akan terbukti dengan perbuatan. Tadi orang bilang, iya Ustaz, saya akan sibuk kerja, saya akan besarkan usaha saya pengen haji bersama keluarga saya. Oke. Kau akan dapat apa yang kau inginkan dengan izin Allah dan dunia tidak akan terlantar. Tapi dalam prakteknya, dalam aplikasinya, mungkinkah orang yang mengumpulkan duit untuk haji tapi dia mengambil hak orang lain? Gak mungkin. Kamu katanya mau haji tapi ngapain hak orang lain kau ambil? Mungkinkah orang yang tujuan cita-citanya ingin bangun masjid tapi dia nggak tahu yang mana yang halal dan mana yang haram? Kalau dia bilang enggak, saya tetap mau bangun masjid Ustaz, tapi nggak mau tahu yang halal yang haram mana. Bukan, bisa jadi sebenarnya masjid di ucapan di lisanmu itu cuma lisan, hatimu sebenarnya kau pengen dunia.
Apa buktinya? Buktinya kok nggak peduli yang halal dan yang haram. Buktinya kok nggak tahu hak orang lain yang mana, nggak tahu. Kalau betul-betul mencari ridho Allah, ridho tidak akan digapai kecuali kau pun menempuh jalan yang diridhoi. Kau mencari ridho, tapi tempuh jalan yang tidak diridhoi. Apakah akan mendapatkan ridhonya? Tidak. Tapi orang yang mencari ridho Allah, bertawakal kepada Allah dengan mencari iman dan kecintaan Allah, dia akan menempuh jalan yang Allah ridhoi. Utsman bin Affan, orang yang pernah dianggap atau secara pernah dianggap orang yang beli surga, Pak. Masya Allah, surga dianggap beli sama dia. Kenapa? Karena dia membebaskan sumur, yang sumur itu diwakafkan buat kaum muslimin. Sumurnya mahal. Sumur di padang pasir yang ketika itu keluar mata air dengan manual, nggak ada mesin canggih seperti sekarang. Sekarang saja mau cari sumur di padang pasir dengan mesin canggih itu sudah mahal luar biasa. Nggak seperti kita 30 meter dapat air. Di zaman itu orang punya sumur berarti sudah dibarang pastikan dia akan punya kebun yang kebun itu banyak buahnya. Dia beli sumur itu untuk dibagikan kaum muslimin. Utsman, ya subhanallah, ya pernah punya 100 ekor kuda atau onta yang dia persiapkan bersama dengan pakaian perang komplit untuk kaum muslimin perang. Utsman bin Affan. Jadi Utsman itu kayanya luar biasa. Tapi dia tidak, apakah mesti yang kaya itu sibuk dengan dunianya lalu lupa dengan akhirat? Apakah mesti yang kaya itu harus curang lalu menindas yang lemah? Apakah mesti yang kaya itu memakan yang haram baru dia bisa kaya? Kayaknya zaman sekarang nggak bisa kaya saat kalau nggak makan yang haram. Subhanallah. Ucapanmu, cara berpikirmu menyebabkan kau sempit dalam hidup. Cara berpikir sudah mengatakan begitu, apalagi cara berpikir orang yang lebih jauh lagi. Apa kata dia? Yang haram aja susah, apalagi yang halal Ustaz. Cara berpikir dia sudah kotor. Jadi menyebabkan diri dia pun tidaklah kecuali putus asa, tidak ada jalan kecuali yang haram, putus asa karena pikirannya sendiri. Coba dia tawakal sama Allah. Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu. Ya Allah, aku mau ke haji. Ya Allah, aku mau bangun masjid. Ya Allah, aku mau bahagiakan orang tuaku. Dia tawakal sama Allah, dia kerja yang benar sama Allah, dia tempuh jalan yang Allah ridhoi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau jenis yang kedua yang kau cari, jenis yang pertama tidak akan pernah tersia-siakan. Jenis yang kedua adalah mencari ridho dan cinta Allah. Jenis yang pertama adalah untuk dunia. Maka dari itu bertawakallah untuk yang kedua. Bertawakallah untuk yang kedua. Nggak bakalan telantar yang pertama kita. Tapi kalau kita hanya tawakal untuk yang pertama, yang kedua kita belum tentu dapat. Yang kedua itu ridho, cinta, rahmat dari Allah. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha wa mu'bikuha. Kata Rasulullah SAW, semua manusia itu berusaha, yaghdu, berusaha, bersusah payah. Fabai'u nafsahu, ada yang sampai menjual dirinya, menjual tenaganya, menjual skillnya, menjual waktunya. Tapi dua jenis manusia, famu'tikuha wa mu'bikuha. Ada yang usahanya menghancurkan dia, ada usahanya memperbaiki dia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, innaka kadihun, engkau itu sedang bersusah payah, berusaha, beramal, bekerja. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu, famulakih, dan kau akan bertemu dengan amalmu. Kata para ulama, kadihun, manusia itu berarti semuanya, siapapun dia sedang berusaha, sedang bekerja, tapi ada pekerjaannya cuman hanya dapat dunia dan gak dapat apa-apa di akhirat, bahkan celaka di akhirat. Ada yang kerjaannya dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Sama-sama bekerja di waktu yang sama, bahkan tempat yang sama. Tapi yang satu bangkrut, rugi,
yang satu lagi beruntung. Manusia seperti itu. Nggak ada manusia yang tidak bekerja dan berusaha, nggak ada. Semua manusia sedang berusaha, sedang bekerja. Tapi ada yang pekerjaan dan usahanya menyebabkan kerugian untuk dia, ada yang kerja dan usahanya menyebabkan keridhaan dan kecintaan Allah kepada dia. Kalau Allah sudah cintai, Allah sudah ridhoi, maka apapun yang dia inginkan dari dunia Allah kasih. Apa kata dalam sebuah hadis? Dalam sebuah hadis, idza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bih. Jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, dengannya dia mendengar. Wa basarahu allati tubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatannya, dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengannya dia bekerja, menyentuh. Aku akan menjadi kakinya, dengannya dia melangkah. Kalau dia minta kepadaku, la'utiyannah, aku pasti akan berikan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku dari yang dia takuti, pasti aku akan lindungi. Siapa ini? Jika aku telah mencintai hambaku. Dalam hadis Qudsi disebutkan itu. Dan ternyata mencari cinta Allah itu bukan selamanya duduk di masjid, 24 jam duduk di masjid, atau 24 jam pegang Quran, tidak. Ternyata kita bekerja dan pekerjaan kita bertawakal kepada Allah untuk mencari cinta dan ridho Allah, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan pun sesuatu yang Allah ridhoi, maka itu bisa sebab Allah mencintai kita, meridhoi kita, memudahkan urusan-urusan kita. Wa a'dhamu tawakkul. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata, tawakal yang paling agung, wa a'dhamu tawakkuli alaihi tawakkul fil hidayah wa tajrid tauhid mutaba'atir rasul wa jihadu ahlil batil fa hada tawakkuli rasul wa khassa atba'ihim. Ya, jadi tawakal yang mencari ridho tadi, tawakal yang mencari agama tadi, ternyata yang paling tingginya adalah ketika dia bertawakal di dalam mentauhidkan dan menegakkan kalimat tauhid dan mengikuti Rasulullah SAW, lalu berjihad melawan ahlul batil. Ini tawakal yang paling tinggi. Karena di dalam berjihad untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk menyebarkan agama Allah, itu dikeluarkannya tenaga, dikeluarkannya harta, dikeluarkannya waktu, bahkan jiwa, raga, semuanya dipertaruhkan untuk mendapatkan ridha Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tawakal yang paling tinggi adalah orang yang mentauhidkan dan mengikuti Rasulullah dalam berjihad. Bahwa tawakkul Rasul wa khassatu atba'ihim. Inilah tawakal yang Rasul dan orang-orang khusus pengikutnya Rasul. Jadi semua yang dilakukan Rasul itu tujuannya meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama Allah, memuliakan agama Allah. Wa tawakkul taratan yakunu tawakkul itirari wa ilja' bihaitsu la yajidu 'abdu malja'an wala wazazan ila tawakkul. Kama idza daqat 'alil asbab, daqat 'alai nafsuhu wa dhanna anna la yamalja' ila Allah, fa hada la yakhtalifu anhu farj wa taysiru al-battah. Taratan yakunu tawakkul ikhtiyari. Kadang-kadang tawakal itu keluar dikarenakan ittirar. Ittirar itu keterpaksaan. Dia harus bergantung kepada Allah. Ketika dia tahu dia tidak ada yang tempat dia bergantung dan tempat dia kembali kecuali hanya Allah. Sebagaimana jika seseorang yang telah tidak sebagaimana seseorang yang tidak mendapatkan jalan keberhasilan kecuali tidak lain dia mengangkat tangan kepada Allah. Wa daqat 'alai nafsu, sampai dia merasa sempit dalam dirinya bahwasanya tidak ada lagi jalan keluar kecuali Allah. Maka tawakal seperti ini tawakal ittirari. Tawakal yang darurat, yang terpaksa. Sudah dipaksa dia, betul-betul enggak ada lagi jalan keluar. Betul-betul tidak ada lagi dia bisa berpikir untuk mendapatkan kemudahan kecuali dia bersandar kepada Allah. Fahada la yakhtalifu anhu faraj wa taysirul battah. Maka orang seperti ini, ya, tawakal semacam ini tidak melahirkan jalan keluar dan kemudahan atas kesusahan yang ada.
wala wa hadha la yatakhallaf anhu faraj wa taysirul battah. Wa taratan yakunu tawakkal ikhtiyari, dan terkadang tawakal itu terjadi karena tawakal ikhtiyari, tawakal pilihan. Wa dzalika tawakkul ma'a wujudi sabab mufdi ilal murad. Bagaimana itu? Ini tawakal orang yang ada sebab dan sebab itu mengantarkan kepada keinginan. Fa in kana sababu ma'muran bidzumma ala tarki. Kalau sebabnya itu adalah sebab yang diperintahkan oleh agama, lalu dia meninggalkan sebab dengan alasan tawakal, maka perbuatan ini tercela. Wa in qama bisabab, kalau dia melakukan sebab, wa tarku tawakkal, dan dia tidak bertawakal dan hanya bergantung kepada sebab, dzumma ala tarkihi aidon, ini pun tercela karena meninggalkan tawakal. Fa inna wajib bittifaqu ummah wa nasul Quran wajib qiyamu bihima ma'al jama' bainahuma. Dan yang wajib disepakati oleh umat dan nas dari Al-Quran wajib membangun keduanya dan mengkolaborasikan keduanya, itulah baru tawakal. Saya sederhanakan bahasanya. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada tawakal yang dikatakan tawakal keterpaksaan. Dia sebenarnya udah bersandar kepada dirinya, udah bersandar kepada strateginya, udah bersandar kepada kecerdasannya, lupa dia sama Allah. Sampai waktunya dia mentok nggak dapat semuanya, udah lemes dia. Akhirnya dia tawakal sama Allah. Ya udahlah, kalau gitu aku angkat tangan, nyerah, tawakal sama Allah. Biar Allah yang ngurusnya. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, tawakal seperti ini sebenarnya tawakal keterpaksaan. Mau tidak mau dia tawakal. Maka yang seperti ini bisa jadi la yatakhallaf anhu faraj wa taysirul battah. Bisa jadi kesulitan dan kelapangan tidak akan dihasilkan, atau kelusian kelapangan dan kemudahan tidak akan dia dapatkan. Tapi yang kedua, tawakal ikhtiyari. Nah, tawakal ikhtiar ini tawakal yang dibarengi dengan ikhtiar. Kalau tadi tawakal yang cuman menyandarkan saja tapi nggak pakai ikhtiar. Udah menyandarkan saja, nggak pernah dia melakukan usaha. Kalau yang kedua ini tawakal ikhtiar, dia tawakal tapi dibarengi dengan ikhtiar. Ada sebab-sebab yang mengantarkan kepada cita-cita dia. Kalau dia meninggalkan sebab, cuman tawakal saja, ini yang kita bilang tadi, tawakalnya bisa jadi nggak mendatangkan kebaikan. Kalau dia menempuh sebab, dia strategikan, dia prediksikan, dia pelajari, dia perhatikan sebab dengan cara yang terbaik, betul-betul dia hitung, tapi dia lupa tawakal sama Allah. Dia lupa minta tolong sama Allah. Dia lupa bergantung kepada Allah. Dia pokoknya hitungan dia ini udah benar sebabnya. Hitungan dia ini udah benar caranya. Tapi dia lupa sama Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini pun sama, tercela karena dia meninggalkan harapan kepada Allah. Kalau begitu, bagaimana tawakal yang sempurna? Tawakal yang sempurna adalah menggabungkan keduanya. Kau pilih jalan yang kau pilih sebab yang terbaik. Kau strategikan sebab yang terbaik, hitung semua sebab yang terbaik, lalu serahkan dan doa kepada Allah. Gabungkan dua ini. Kalau kau meremehkan salah satunya, maka bukan dikatakan tawakal yang sempurna. Meremehkan pertolongan Allah, membesarkan usaha diri dan kemampuan, akan lahir kecongkakan dan kesombongan. Meremehkan sebab dan usaha, bahkan tidak menempuh sebab dan tidak mau mengusaha, hanya menggantungkan diri kepada Allah, akan runtuh keimanan karena menganggap Allah tidak menolongnya, karena dia nggak dapat apa yang dia inginkan. Karena salah, bukan Allah tidak menolong, karena kau tidak menempuh jalan supaya ditolong. Bukan Allah tidak mau memudahkan, karena kau sendiri tidak menempuh jalan supaya dimudahkan. Kalau begitu, yang sempurna adalah lakukan sebab yang terbaik,
tawakal dan bergantung kepada Allah sesempurna mungkin. Semakin dua ini terkolaborasikan, semakin sempurnalah makna tawakal. Semakin hilang salah satu dari dua komponen ini, maka semakin rusaklah yang namanya tawakal. Kalau hanya banyak bergantung kepada diri sendiri tanpa pertolongan Allah, kecongkakan dan kesombongan yang akan lahir. Kalau banyak bergantung kepada Allah tanpa menempuh sebab yang telah Allah syariatkan, maka bisa jadi dia akan menyalahkan Allah dan kecewa kepada Allah karena dianggap Allah tidak memberikan harapannya. Mukmin yang sempurna menggabungkan keduanya, melakukan yang terbaik dan tetap berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tawakal yang paling agung adalah tawakal yang menggabungkan dua sebab tadi. Rasulullah SAW berperang, ingin Islam tersebar, tapi dia turun, dia berperang, dia persiapkan kekuatan. Walaupun mungkin jumlah kaum muslimin ketika itu masih sedikit, karena itu yang dia mampu dialah kerjakan, dia tetap kerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hasil kemenangan. Walaupun secara hitungan mungkin jumlah kaum muslimin ketika itu secara jumlah kalah dengan jumlah orang musyrikin. Tapi ketika Rasulullah SAW menempuh sebab tadi, dia kumpulkan kaum muslimin, dia kumpulkan senjata, dia bikinkan strategi, dia bikinkan taktik perang, dia tawakal kepada Allah, dia hindarkan dosa, dia bergantung dan minta tolong kepada Allah. Allah menangkan pasukan Rasulullah SAW. Tapi suatu hari Rasulullah pernah kalah dalam perang. Padahal ketika itu pasukan kaum muslimin lebih banyak daripada perang Badar. Perang Badar yang sedikit aja bisa menang. Tapi ini pasukannya lebih banyak dari perang Badar. Allah kalahkan kaum muslimin. Apa sebabnya? Kalian kagum dengan jumlah kalian dan lupa kepada Allah. Allah kalahkan karena mereka sudah mulai kagum dengan diri sendiri. A'jabtukum kasratukum. Kalian telah kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Allah kalahkan mereka di perang Hunain. Para hadirin, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepintar apapun, secerdas apapun, seahli apapun kita, tetap harus gantungkan harapan kepada Allah. Jangan pernah gantungkan harapan kepada diri kita. Diri kita nggak akan pernah bisa berpikir, tidak akan pernah bisa punya ide, tidak akan pernah bisa punya pikiran yang baik kecuali Allah yang mengilhamkan itu kepada kita. Maka tawakal kepada Allah disertai dengan amal soleh, disertai dengan amal maksimal. Dan tawakal yang terbaik adalah tawakal mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam, ini yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita, semoga Allah berkahi kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di hati kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.